tentang Usinara. Usinara yang menyerahkan jangat dan darahnya untuk menyelamatkan seekor punai yang terancam kematian. Tahu dewa-dewa tak pernah siap. Mereka makin tua. Langit menggantungkan dacin pada tiang lapuk neraka sejak cinta dibunuh. Timbangan terlambat. Telah 7 zaman asap dan api penyiksaan mengaburkan mata siapa saja. Di manakah batas belas baginda? Mungkin tak ada, jawab Usinara. Ia hanya menahan perih di rusuknya ketika 7 burung nasar sibuk di kamar itu. 7 bukan 1. Merenggutkan dagingnya selapis demi selapis. Sering aku bayangkan raja yang baik hati itu tergeletak di lantai, memandang keluar pintu, melihat tebu sore dan daun-daun yang pelan-pelan berubah ungu. Ia ingin punai itu segera lepas. Ayo, terbang, aku telah menebus nyawamu, ia ingin berkata. Tapi suaranya tak pernah terdengar. Sementara itu, di sudut si punai menangis. Tak ada dewa yang datang dan mengubah adegan ini jadi dongeng. Usinara hanya menutup matanya. Ia tahu kahyangan adalah cerita yang belum jadi. 2012 Gunawan Muhammad. Lukisan Jembatan Merah. Lukisan Jembatan Merah terisak menceritakan tentang masa kelam. Kau juga bertanya kenapa? Ternyata kisah berdarah telah terjadi di Jembatan Merah. Pada waktu yang lampau, orang hanya melihat seberapa kejam dunia ini tercipta. Namun saat ini penjajahan hanya melibatkan nafsu belaka. Teringat bagaimana ayah membantai tubuhnya agar anak dan keluarga bisa bertahan pada kehidupan yang fana. Ruang Berpikir 12 Juni 2020. Oke, Putra Fajar. Suara bernama hati. Kali ini aku belum percaya kalau aku
ternyata belum bisa melupa. Padamu orang tanpa nama, aku tenggelam dalam sapa-sapa wajah. Pesan-pesanmu terbaca saat kemana-mana di dinding pikiran. Semuanya masih belum aku percaya. Aku susah menghapus tatapan, meski sudah 360 hari. Kamu itu semacam waktu berjalan di roda kehidupanku. Benar-benar sulit untuk meninggalkan. Apalagi suaramu mengisi saraf indraku. Tidak percaya? Coba tanyakan pada tulisan diari. Kalau kamu orang yang tidak aku inginkan. Tapi rodamu menginginkan aku hadir di depanmu. Warisan Bapakku, karya Ulil Elbab. Pernah sekali ketika aku berpesta bir dan jauh dari ibuku, bapakku mengendarai motor tuanya melintasi gunung menuju samudera. Sebelum dia pergi, dia telah meninggalkan semua barang miliknya untuk kugadaikan ke tempat perjudian. Aku berharap dia selamat. Lalu dia mampu mensejahterakan kami dengan tanpa drama aristokrat untuk tahun-tahun yang akan datang. Seperti bapakku, kadang aku mengancam mengalah pada tirani dan menyamar sebagai jongos. Kadang juga tak tahu mana yang lebih aku suka, harapan atau kenikmatan menyiksa diri. Aku tidak pernah mengatakan ini adalah sebuah sistem ekstern. Namun aku tak berani menjamin, karena aku memetik otaknya, menyeruput ubun-ubunnya, sementara bekas bibirku melekat di kening awan. Gresik, 15 Oktober 2020. Petrikor. Hujan, jantungku kupasung. Derai raib berbilang langkah gabas dalam dekat-dekat. Tilah mantra tragedi kuhirup dalam hujan menguap pasir. Buayan rapsodi berbelengnya ringan. Buku-buku tanah hitam mengembang. Butir pasir berdesir petir. Berbalas sandi berikrar arah hujan. Tak pula rasa sayu berlutut membawa aroma maut. Panji-panji jiwa di langit rubus mengujari riak kenangan. Ruang Kanak-kanak, karya Mim. Ruang ini memiliki banyak jendela. Kaca penutupnya bahkan penuh warna.
semua jendela menyajikan rasa suka, bukan duka atau nestapa. Ruang ini memiliki banyak sudut. Kita bisa duduk tanpa rasa takut. Tiada yang menghina, walau sebatang rumput. Karena semua sudut mampu membuat terkejut. Ruang apa ini? Ruang siapa itu? Rasanya aku betah. Rasanya aku tak akan lelah terus menoreh sejarah. Bagaimana dirimu? Apakah kau suka? Ruangan itu adalah aku. Ruangan itu adalah kamu. Ruangan itu adalah kita. Jendela adalah kecerdasan. Pintu adalah guru. Sudut adalah cita-cita. Ketika sengaja aku tak mencintaimu. Karya Otak. Seperti kutukan mantra yang tak pernah diam memaksa, menjalar memasuki aorta setiap rapal yang kau cipta. Kepedihan tersembunyi di bumi. Kepenatan menakar lebar. Kepanikan membelenggu ragu. Hujan dan genting menunggu waktu tiba. Aku terkapar di lumbung aroma dosa. Kebodohan berkarat, keterasingan mencekam seperti rumah tanpa tiang. Hatiku meruncing, menari di atas gunting. Ku maki-maki badai tak jatang jua. Ku injak-injak bumi tak terbelah jua. Ku singgah sungai dunia tak terbukti nyata. Maka tak mencintaimu adalah bencana malapetaka. Rata ini aku tak berdaya. Sementara semesta raya tetap membisulah, laut dan ombak tetap bergelora, pasir dan debu tetap berhamburan, bukit dan gunung tetap berzikirlah. Betapa kau dan aku akan tahu jika tak mencintai.
Jeruji, karya Vanessa Helen. Ketika tapak kaki tak sempat menyentuh horizon, si tua bersandar pada jeruji penuh kepalsuan. Ia muak pada tawa yang serupa mengejek. Kedegilan, kemunafikan bertukar tempat dengan kegelisahan semu. Keadilan tak menemukan jalan, merajalela dalam seragam sipir. Keadilan katamu? Bahkan pasukan katak keluar dari gorong-gorong membantai ketidakadilan. Si tua telah belajar dari bau besi dan lumut. Dia bermimpi tentang kebebasan. Kebebasan adalah keterikatan yang dibayar mahal dengan candu, gumamnya. Sementara dinding beku telah menyerap segala erangan dan rindu yang tercekik. Kemudian sunyi. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Nusantara, karya saya sendiri. Nusantara. Elok kupandang negeri ini, dipenuhi kekayaan yang melimpah ruah, lautan yang mempunyai keindahan, hutan-hutan penyedia oksigen. Alangkah indah negeri ini. Burung unik berkicauan, habitat alam yang menyilaukan. Namun, itu dulu. Kini, semua berubah. Penebangan di mana-mana. Hewan hanya diambil manfaatnya saja. Lalu, akankah ini terus begini? Melihat Ibu Pertiwi selalu disakiti. Ayo bangkit. Bersama kita bisa jadi generasi yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Samudra, karya Saiful Hajar. Ikan paling besar makan yang besar. Ikan besar makan yang kecil. Ikan kecil makan yang terkecil. Sedang yang terkecil lebih siap dimakan daripada mencari makan. Rumah Rama. Rumah haruslah ramah. Ramah pada penghuninya. Penghuninya haruslah ramah. Ramah pada rumahnya. Jangan marah-marah pada rumah, agar rumah tak marah-marah. Buatlah rumah meriah tanpa marah-marah. Jakarta, 30 November 2017. Hadi Aisyah. Aku rindu Indonesianya. Aku rindu Indonesia yang merdeka.
dari mitos kutukan Kris Empu Gandring yang mewariskan suksesi kuasa berdarah-darah. Merdeka dari laknat pesta pernikahan berdarah, perang bubat, perang suku, agama, ras antar golongan yang mencabik-cabik semboyan mulia emputan tulan. Bhinneka Tunggal Ika. Aku rindu Indonesia yang merdeka dari jalan sesat ideologi yang terus berkelindan ikhwal negara kesatuan atau federasi, ekstrim kiri kanan komunis, khilafah, amandemen konstitusi yang nikmat diperseterukan, kendati tak memakmurkan rakyat, semata menanam permusuhan. Aku rindu Indonesia yang merdeka dari penguasa jumawa, birokrat kepala batu, serdadu dan polisi garang, pemimpin parpol yang korup, dan pengusaha rakus yang bersekongkol merampok rakyat jelata yang terus tersingkir menjadi hamba saya di negeri manca dan di negeri sendiri. Aku rindu Indonesia yang merdeka dari petualangan politik, para begundal yang menggiring opini menuju negara integralistik, militeristik, yang bangun dengan negara fasistik. Oh, aku rindu Indonesia yang dirumuskan otentik dalam Ikrar Putra dan Putri Indonesia 1928, yang juga mendendangkan Indonesia Raya 3 stanza. Indonesia yang mulia, tanah pusaka, tanah kita semuanya. Aku rindu Indonesia yang merdeka 100% atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia Raya. Sajak pertemuan mahasiswa, karya W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa beragam? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas
Maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok, dan rembulan akan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam bermimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini, kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta, 1 Desember 1972.